Saudara-saudari terkasih, kita tentu mengalami sendiri atau juga mengalami apa yang dialami oleh orang lain tentang bagaimana suasana hidup kita. Ada yang hidupnya itu diwarnai oleh kemarahan, emosi yang gampang meledak, kekerasan, perselisihan, baik di lingkungan keluarga maupun dengan orang lain di luar keluarga, dan banyak yang lain. Namun juga ada orang-orang yang diwarnai oleh ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, dan rasa tidak aman dan tidak tenang. Namun ada juga yang hidupnya itu bahagia, penuh syukur, nyaman, penuh optimisme, selalu ada harapan, dan penuh kasih juga, ada kedamaian. Kita bertemu dengan bermacam-macam orang dengan situasi seperti itu. Kita sendiri bisa bertanya diri, kita dalam situasi seperti apa dalam hidup kita? Ternyata semuanya itu dipengaruhi oleh cara berpikir kita. Cara kita memandang dunia, cara kita memandang Tuhan, cara kita memandang sesama, cara kita juga memandang diri kita sendiri. Intinya semuanya itu ada di dalam diri kita. Maka kalau kita mau mengubah hidup kita tidak perlu mengubah orang lain. Itu salah sasaran. Sakitnya di tangan, yang diobati kakinya, nggak akan sembuh. Dan karena itu ada di dalam diri kita dan tergantung pada cara pandang kita, perspektif kita, pengalaman kita, maka itu yang perlu kita ubah. Kalau kita mengalami dunia ini sebagai sesuatu yang menyenangkan, menakjubkan, ya kita bahagia, antusias, penuh harapan, optimis. Tapi kalau kita memandang dunia ini sebagai sesuatu yang menakutkan, membahayakan, mengancam, ya kita merasa tidak aman, gelisah, takut, khawatir. Kalau kita memandang dunia ini sebagai sesuatu yang mengancam, menghancurkan, ya, membuat kita tertekan, membuat kita emosi, ya kita jadinya penuh dengan amarah. Tergantung kita, bagaimana kita memandang dunia ini, bagaimana kita memandang hidup ini, bagaimana kita memandang sesama kita. Kalau kita memandang sesama kita itu sebagai saudara, baik, bisa bekerja sama, bisa juga menolong, dan menjadi kesempatan bagi kita untuk mengasihi, ya hidup kita penuh dengan cinta kasih, kegembiraan, dan harapan. Tapi kalau sesama kita itu dianggap sebagai saingan, yang membuat kita terancam, membuat kita tidak aman, ya pasti reaksi kita sangat sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Maka sebetulnya kita perlu mengenali reaksi-reaksi di dalam diri kita. Kalau reaksi-reaksi kita itu positif dan penuh harapan, penuh kedamaian, bisa jadi memang pandangan kita terhadap sesama, terhadap Tuhan, terhadap alam, sungguh-sungguh positif. Dan perubahan itu menentukan segala-galanya. Maka sebetulnya bahagia itu ya tanggung jawab kita sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh bisa menentukan dan memilih apa yang kita pikirkan, reaksi-reaksi kita, dan juga mengalami sendiri pengalaman akan Tuhan, akan semesta, sesama, dan diri sendiri sebagai pengalaman yang positif, menggairahkan, membawa harapan, dan membuat kita penuh antusias. Tentu ada pengaruh di masa lalu, ada juga harapan di masa depan.
itu juga ikut menentukan bagaimana suasana hati kita. Kalau kita memandang masa lalu sebagai peristiwa-peristiwa yang melukai, sehingga sampai sekarang kita masih belum bisa melepaskan, ya kita masih akan terus terpengaruhi oleh pengalaman masa lalu yang menyakitkan itu. Tetapi kalau kita melihat masa lalu, mungkin menyakitkan, tetapi sebagai pengalaman yang membuat kita bisa menjadi seperti sekarang ini, dan kita bisa melampauinya, itu berarti bahwa kita lebih kuat, dan kemudian kita menjadi lebih positif. Sekali lagi tergantung kita memaknai peristiwa-peristiwa itu. Juga tentang masa depan. Kalau kita percaya bahwa masa depan itu penuh harapan, maka kita terus optimis dan terus bergerak, menciptakan dan melakukan sesuatu yang mempunyai efek positif, baik untuk kita sendiri maupun untuk yang lain. Tergantung kita. Ada yang terus-menerus menyesali masa lalu. Ya tidak ada gunanya, pertama sudah lewat, yang kedua tidak bisa diapa-apakan lagi. Maka lebih baik melihat masa lalu, tidak perlu menyesal, tetapi bersyukur. Wah, saya sudah melalui itu semua. Dan saya menjadi lebih kuat. Itu. Nah, itu tergantung pola pikir kita, mindset kita. Maka sebetulnya kita bahagia atau tidak bahagia, itu diawali dengan sebuah keputusan. Keputusan bahwa saya itu bertanggung jawab atas diri saya, bukan orang lain. Kalau saya ingin bahagia, kita tidak bisa mengharapkan orang lain melakukan sesuatu supaya kita bahagia. Kita yang harus mengerjakannya sendiri. Mulai dari mengubah cara pikir, mengubah sikap kita, kemudian mengubah reaksi-reaksi kita. Dan itu bisa, karena itu pilihan kita sendiri. Sebetulnya kita mau dalam situasi bahagia, mau dalam situasi cemas, mau dalam situasi terus-menerus diwarnai oleh emosi, amarah, itu pilihan kita sendiri. Begitu berani memilih, memutuskan, seluruh hidup kita berubah dengan sendirinya. Maka tantangan saya kepada Anda, coba kenali emosi, energi dominan Anda itu apa? Kegelisahan, ketakutan, amarah, atau sukacita, harapan, damai sejahtera. Nah, kalau sudah menyadari keadaan itu, ambil keputusan untuk berubah. Dan yang diubah ya mindset kita. Cara pandang kita kepada dunia, cara pandang kita kepada sesama, cara pandang kita kepada Tuhan. Dan kemudian sikap-sikap kita mengikutinya. Tetapi harus terus sungguh berjuang. Karena perjuangan ada di dalam diri kita, mulai dari keputusan itu. Dan kemudian tekun mengusahakan apa yang sudah kita putuskan. Dan bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Dan perubahan hanya menjadi perubahan ketika terjadi perubahan. Kalau belum, baru mimpi saja. Kabar baiknya, semua itu ada di tangan kita sendiri dan kita bisa. Maka kita mau hidup di surga di dunia ini atau hidup di neraka di dunia ini, ya tergantung pilihan kita. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Melalui kehendak yang kuat, mengambil keputusan dan kemudian memilih, kita bisa menciptakan surga di dunia ini atau menciptakan neraka di dunia ini. Pilihannya ada pada kita. Dan yang pasti Tuhan selalu menemani kita apapun pilihan kita. Tuhan selalu mencintai kita apapun pilihan kita. Maka saudara-saudari terkasih, tidak perlu menyalahkan orang lain. Handle yourself with God because you are loved. Tuhan memberkati.